Tua, Sore bang, gimana kabarnya? puji Tuhan baik. Jadi kan kemarin kita udah jumpa nih, udah membahas mengenai kontrak dan mengenai sedikit juga apa yang sedang Rotua alami. Dan sekarang boleh nggak Rotua cerita gitu gimana sebenarnya keadaan sekarang? Jadi bang ceritanya itu diawali waktu aku kecil ya. Kami merasakan kasih sayang mama itu cuman sampai di kelas 3 SD. Nah kelas 4 selanjutnya mungkin udah kami lah yang ngerawat mama gitu kan. Karena bapak sering nugas. Nah di kelas 5 SD kami dapat kabar dari rumah sakit kalau mama itu udah meninggal. Nah nggak sampai 1 tahun di kelas 6 SD bapak nikah lagi gitu. Ya, jadi tadi itu kan Bapak menikah dan gimana perasaan Rotua setelah Bapak menikah nggak lama dari Mama meninggal dan apakah nyaman atas kejadian kalau maksudnya kalau Bapak itu menikah gitu? Pastinya sedih ya karena mungkin belum sampai 1 tahun gitu mama itu meninggal langsung nikah gitu. Kalau untuk kenyamanannya mungkin kurang karena belum terlalu menyesuaikan diri dengan sifat ataupun sikap mama ke kami gitu kan. Eh, Terus lebih ke agak kecewa karena kasih sayang mama yang dulu mungkin nggak kami dapatkan semuanya, dan ternyata kecewa lah dengan sikap mama yang sekarang gitu ke kami. Apakah Rotua pernah membayangkan setelah Bapak menikah akan terjadinya kecewa itu kepada ibu yang baru gitu? Kalau dibilang kecewa pasti kecewa karena nggak pernah membayangkan dan nggak pernah memikirkan sama sekali konsekuensi daripada setelah bapak ini nikah, karena namanya pola pikir anak-anak pastinya yang penting dapat pengasuh yang baru gitu sebagai teman di rumah gitu. Jadi kan ada orang baru lah gitu di keluarga. Apakah ada usaha dari Rotua sendiri untuk menyesuaikan diri kepada mama yang baru atau bagaimana dan memberitahu kepada adik-adik? Kalau misalnya menyesuaikan dirinya mungkin ada satu momen, mungkin aku udah mungkin lebih dari kurang lebih 3 kali merayakan ulang tahun mama ini biar kami tuh lebih dekat, dan mungkin biar mama ini lebih merangkul ke adik gitu. Aku lebih memprioritaskan adik daripada aku gitu kan. Biar kami pun enak gitu berkomunikasinya di rumah. Tapi yang ku dapatkan enggak yang se-expect. Diharapkan. Iya, yang enggak. Iya. Dan apakah ada juga usaha dari pihak mamanya untuk menyesuaikan diri juga ke Rotua dan ke adik-adik untuk bisa menyatu gitu? Kalau dari pihak mama ada, dan terutama dari keluarga mereka mungkin ya. Lebih ke kayak sering nanya-nanya, terus cerita, ngajak ngobrol kalau kami balik ke kampungnya gitu. Untuk mama sendiri mungkin terkadang lebih ke perhatiannya, cuma ya yang namanya mama tiri kan beda sama kasih sayang mama yang asli gitu. Jadi apakah ada kesulitan waktu Rotua menyesuaikan diri kepada mama tiri itu? Pasti ada bang, karena mungkin dari sifat ya. Aku bilang kalau misalnya anak pertama itu keras kepala pasti kan, mungkin nggak semua tapi beberapa lebih monoton ke situ. Nah dan sifat mama ini juga sama-sama keras, jadi susah untuk menyatu gitu. Jadi setelah kejadian itu eh, apakah ada perubahan sifat Rotua terhadap lingkungan keluarga atau tetap sama seperti yang dulu? Dan itu mengapa? Kalau dibilang perubahan sifat dan sikap pasti ada, karena kalau kita udah berusaha tapi nggak sesuai yang kita harapkan pasti kan kecewa. Contohnya kayak aku ngerayakan ulang tahun mama, rupanya sikap dia setelah itu tetap aja sama kayak di awal gitu. Nggak terlalu respect lah gitu, khususnya untuk aku sendiri gitu. Jadi kalau untuk merubah suasana itu aku lebih menarik diri dari lingkungan itu, lebih ke kayak ngurung diri di kamar gitu, jarang ikut kalau mereka misalnya mau jalan-jalan gitu kan ngajak aku, cuma aku bilang enggak karena lebih menghindari cekcok gitu sama mama. Jadi dalam Rotua menghadapi keadaan itu
apakah ada orang terdekat orang tua yang menjadi tempat cerita, misalnya dari keluarga bapak atau keluarga mama yang sekarang ataupun yang dulu gitu, untuk membangun rasa percaya diri orang tua? Awalnya sih enggak, karena prinsipku aku itu enggak bisa percaya sama siapapun, kecuali mungkin sama yang di atas ya. Karena takutnya kalau cerita ini bakalan kesebar kemana-mana gitu. Jadi bagusan dipendam. Tapi semakin kesini ya kita sadar lah kalau kita itu nggak baja gitu loh. Butuh tempat cerita untuk curhat juga, untuk biar bisa dinasehatin juga gitu. Tadi kan Roto bilang kalau memang yang paling betul untuk bercerita itu Tuhan lah gitu kan. Apakah sejauh ini dalam hal beri kegiatan ibadah Roto itu lancar atau bagaimana? Mungkin waktu kemarin bermasalah, aku akuin memang iya rajin beribadah, karena nggak ada tempat curhat lain kecuali sama Tuhan gitu kan. Waktu itu juga aku lebih menutup diri dari lingkungan, kayak mau gereja pun mungkin dirangkul pemuda-pemuda di situ, cuma kayak kurang nyaman gitu kalau di situasi yang rame. Cuma semakin kesini aku bilang jujurnya berkurang gitu. Bukan rasa ingin beribadah, cuma karena ada kesibukan lain gitu. Berarti salah satu cara Roto untuk menenangkan diri itu dengan beribadah lah gitu. Ya beribadah, berdoa sendiri gitu. Oke lah, mungkin sejauh ini cukup segitu aja lah. Mungkin nanti setelah adanya wawancara ini abang juga akan mungkin memberikan solusi ataupun saran lah, apa kayak mana bagusnya untuk kedepannya bagi Rotua. Dan kita juga sama-sama mencari jalannya, bukan cuman abang aja gitu maksudnya. Mungkin gitu aja. Ya bang, makasih.